ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang keyakinan tentang alam barzakh di halaman 29 dari buku panduan. Kata beliau, wa adabul qabri haqqun. Dan adab kubur adalah hak. Ini saya poinkan di sini dua pembahasan. Pembahasan pertama, keimanan kepada alam kubur. Iya. Keimanan kepada alam kubur atau alam barzakh. Ini ada dua kata ya perlu dipahami di sini. Pertama, adabul qabr. Disebut adabnya. Apa di kubur itu cuma ada adab saya? Cuma ada siksaan saja di kubur. Tidak ada kenikmatan? Jawabannya ada, kenikmatan juga ada. Tapi kenapa disebut adab kubur saya? Karena kebanyakan ahlul bidah mengingkari tentang adab ini. Jelas ya? Baik, itu satu. Yang kedua, kubur. Kubur itu apa artinya kubur? Digalikan tanah, setelah itu dia ditutup, disimpan di bawah bumi, ditutup dengan tanah. Itu dikubur namanya. Apakah dibelah begini atau dilahat, yang penting dikubur. Iya. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang mati tapi tidak pernah dikubur, dimumikan, dibakar, atau ditelan oleh binatang buas, tenggelam, hancur badannya, itu tidak dikubur. Dia kena enggak ini adab kubur, kenikmatan kubur? Jawabannya ya tetap, tidak dia lepas. Makanya bahasa umumnya itu ada bahasa lebih umum dari itu. Namanya alam barzakh. Namanya apa? Alam barzakh. Iya. Jadi barzakh itu kehidupan. Dibahasakan kubur itu membabi taglib dari sudut kebanyakan. Mayoritas umat manusia itu kalau mati dikubur. Di agama kita itu sudah pasti. Di agama orang Yahudi, orang Nasara, itu kebanyakannya mereka berprinsip dikubur. Jadi kalau ada yang tidak dikubur begitu, itu aneh-aneh itu di agama mereka. Jelas ya? Dan kebanyakan penganut agama itu dikubur. Ya, makanya dipakai babut taglib. Dan al-qabr di sini bermakna al-makbur. Al-qabr bermakna apa? Al-makbur, yang terkuburkan. Sebab itu maksudnya adab orang yang dikubur di bawah, bukan kuburannya yang disiksa, tapi orang yang apa? Orang yang terkubur. Baik, setelah kita pahami ini, ayat-ayat atau dalil-dalil yang menunjukkan adanya kehidupan alam barzakh itu datang di dalam Al-Quranul Karim dan datang di dalam hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, banyak ayat yang terkait dengan hal tersebut. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang seorang apabila dia sudah meninggal, ruhnya keluar, maka muncullah penyesalan. Disebutkan di surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka. Kematian sudah datang ya. Maka yang mati ini berkata, Rabbirji'un, wahai Rabbku kembalikanlah saya. Itu semuanya akan menyesali. Seorang mukmin dia juga minta dikembalikan supaya bisa beramal solih lebih banyak lagi. Jadi kalau mukmin saja seperti itu, apalagi selain mukmin. Iya. Nasallallahu alaihi. Maka dia berkata, qala rabbirji'un, wahai Rabbku kembalikanlah. Iya.
Maka Allah berfirman, kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimat dia saja yang mengucapkannya. Di belakang mereka ada alam barzakh. Ini alam barzakh ini. Di mana ini tempatnya? Di dunia? Tidak, ini sudah mati, ruhnya sudah keluar. Ini bukan di dunia lagi. Alam barzakh ini. Hari kiamat? Bukan, hari kiamat lain lagi. Karena dikatakan di belakang mereka alam barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Kebangkitan lain lagi. Inilah alam kubur namanya. Alam barzakh. Jelas ya? Alam barzakh. Iya. Dan di antara dalil juga tentang pengikut Fir'aun. Dikatakan di surah Ghafir, wa haqa bi ali fir'auna su'ul hisab wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. Dan pengikut Fir'aun pun ditimpa oleh siksaan. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa ashiya. Neraka ditampakkan pada mereka pagi dan petang. Di mana ini ditampakkan neraka pagi dan petang? Di dunia sudah mampu semua Firaun dan bala tentaranya. Di akhirat lain lagi siksaannya. Ya, neraka pagi dan petang ini itu siksaan alam kubur. Akhirat lain lagi siksaannya. Akhirat itu di ayat setelahnya dikatakan wa yauma taqumus sa'a, di kelanjutan ayat wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Hari kebangkitan dikatakan masukkan Fir'aun dan pengikutnya ke dalam siksaan yang pedih. Siksaan yang paling pedih. Itu di akhirat lain lagi. Maka ini penjelasan api ditampakkan pagi dan petang. Ini di mana ini? Ini alam barzakh. Karena Fir'aun dan pengikutnya tidak ada yang selamat jasadnya. Kecuali Fir'aun saya. Kecuali si Fir'aunnya. Jelas ya? Adapun pengikutnya semuanya tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak diketahui ada yang dikuburkan dari mereka. Tapi diterangkan api ditempatkan pada mereka pagi dan petang. Baik. Dan banyak lagi ya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ada sekitar 10 ayat. Imam Al-Bukhari menyebutkan ya, banyak dari ayat-ayat itu di dalam sela-sela bab di dalam sahihnya. Dan di keseluruhan penafsiran para ulama ada sekitar 10 ayat diarahkan kemana penetapan adanya siksaan di alam barzakh atau di alam kubur. Iya. Dan ini bantahan ya terhadap kaum Mu'tazilah. Ada orang-orang yang didengarkan dulu ya. Itu dulu ada orang-orang Hizbut Tahrir itu mengajarkan orang, katanya siksaan kubur itu haditsnya hadits ahad katanya. Haditsnya hadits ahad. Karena itu kita tidak usah percaya. Ya. Bahasanya itu gampang sekali ya. Haditsnya hadits apa? Ahad. Kayak ahli hadits nomor 1 saja. Siapa yang bilang haditsnya hadits ahad? Haditsnya itu hadits mutawatir. Ya, bahkan Imam Al-Baihaqi punya satu buku tentang penjelasan hadits-hadits seputar alam kubur. Dan ditulis oleh para ulama karya-karya tulis tersendiri. Banyak hadits dalam hal itu. Haditsnya mutawatir, bukan hadits ahad. Terus bukan cuma hadits saja, ayat Al-Quran juga ada. Jadi ini orang-orang karena jahilnya mereka terhadap Al-Quranul Karim sampai dia tidak tahu ayat-ayat yang menetapkan adanya apa? Adanya alam kubur. Nah, itu kejahilan ya. Nah, ini jahil kuadrat pangkat 4. Ya. Bukan pangkat 2 lagi ini kejahilannya. Nah, ini dari akar kejahilan-kejahilan yang seperti ini yang menyebabkan jatuh di dalam kesesatan-kesesatan waliyadzubillah di dalam berfikir. Baik. Selesai dari pembahasan keimanan kepada alam kubur.